Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas B1 akan menjelaskan tentang hukum progresif. Di sini saya Abdi Wira akan menjelaskan pengertian hukum progresif. Hukum progresif adalah sebuah pemikiran hukum yang berusaha memperjuangkan keadilan dan kemanfaatan ketimbang kepastian hukum. Pemikiran ini hadir dikarenakan penegakan hukum di Indonesia yang terkesan kaku, yang hanya melihat teks undang-undang, kemudian melihat fakta-fakta dalam persidangan yang memenuhi unsur, kemudian diputus bersalah, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis lainnya. Menurut Profesor Dr. Satjipto Raharjo, terdapat 3 cara untuk melakukan rule breaking. Yang pertama, menggunakan kecerdasan spiritual. Yang kedua, menggunakan pencarian makna lebih dalam menjalankan hukum. Yang ketiga, hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian, dan keterlihatan pada kelompok yang lemah. Siddhartha menyatakan bahwa di dalam hukum progresif terdapat 6 unsur, yaitu yang pertama, aliran hukum alam terdapat dalam hukum progresif dalam bentuk penekanan logika, kepatutan, dan logika keadilan yang harus selalu ada di dalam hukum. Keduanya harus selalu berdampingan dalam membaca kaidah hukum, sehingga berhukum tidak lepas dari keadilan sebagai roh, asas, dan tujuan hukum. Akan melanjutkan unsur-unsur hukum progresif menurut Siddhartha. Yang kedua yaitu mazhab sejarah. Hukum progresif mengandung unsur mazhab sejarah karena meletakkan hukum dalam kerangka konteks kemasyarakatan, yaitu masyarakat di mana hukum itu ada dan dijalankan. Hukum adalah pencerminan dari masyarakatnya. Namun, hukum progresif dibiarkan tumbuh berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat. Satjipto tetap berpendapat bahwa hukum tertulis tetap perlu dibuat sebagai dokumen yang menuntun proses dan perilaku masyarakat, walaupun tidak boleh diletakkan sebagai satu-satunya sumber hukum. Yang ketiga yaitu sosiological jurisprudence. Hukum progresif memiliki kesamaan dengan sociological jurisprudence dalam hal titik berat studi hukum yang tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga melihat bekerjanya hukum dan akibat dari penegakan hukum. Bekerjanya hukum dalam hukum progresif tidak hanya dimaknai secara empiris, yaitu yang terjadi di masyarakat, tetapi juga dalam penemuan hukum yang harus keluar dari logika hukum semata serta menggunakan pendekatan yang menembus norma dan situasi yang ada, sehingga diperlukan pendekatan transenden dan spiritual dalam penemuannya. Saya akan melanjutkan dari unsur progresif yang keempat, yaitu tentang realisme hukum. Realisme hukum memiliki kesamaan dalam melihat hukum, yaitu yang tidak hanya menggunakan kacamata hukum itu sendiri, yang artinya yaitu menentukan tujuan dari sesuatu yang diinginkan dan dicapai. Konsekuensinya dari ini yaitu hakim diberikan kebebasan untuk membuat keputusannya itu sendiri. Hal ini juga yang dapat membedakan keduanya, karena dalam pemikiran hukum itu sendiri, ruang diskriminasi hakim masih dibatasi oleh nilai-nilai ideologis yang dibuat. Kemudian menurut Satjipto, yaitu paham ini menggunakan liberalisme. Yang kelima yaitu tentang critical legal studies, tentang dimana hukum progresif mengkritik atau memperkeras bahwa hukum liberal itu menyatakan hukum itu tidak bersifat netral yang digunakan oleh hukum itu sendiri. Untuk membongkar hal ini tentang hukum itu sendiri, keduanya berpendapat bahwa di dalam masyarakat sesungguhnya tidak terdapat kesamaan. Karena itu diperlunya adanya diskriminasi hukum positif, yaitu tentang affirmative action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Diana Anggraini. Saya dari kelas B1, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan mengenai tentang hukum responsif. Hukum responsif merupakan hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatan produk hukum responsif,
Kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat diberikan peranan besar dan partisipasi penuh. Hasil dari proses tersebut adalah produk hukum yang bersifat respon terhadap seluruh kepentingan, baik kepentingan masyarakat maupun pemerintah. Menurut Sacipto Raharjo, hukum responsif merupakan hukum yang lebih peka terhadap masyarakat dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan dalam antara moral dan kenyataan. Menurut Stanley L. Paulson 1992, mengklarifikasikan berbagai aliran hukum berdasarkan pada dua kategori, yaitu hubungan antara hukum dengan moral dan hubungan antara hukum dengan kenyataan. Berdasarkan kedua kategori tersebut dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar aliran hukum, yaitu pertama, pemikiran hukum yang menyatakan hukum dan moral tidak dapat dipisahkan, tetapi memisahkan antara hukum dan kenyataan. Yang kedua, aliran hukum yang menyatakan hukum dan realitas sosial tidak dapat dipisahkan, tetapi terpisah dari ajaran moral. Yang ketiga, aliran hukum yang menolak penyatuan antara hukum dan moral, juga menolak penyatuan antara hukum dan moral. Jadi, hukum progresif merupakan hal baru dalam klarifikasi Stanley L. Paulson. Jika pada awalnya hanya ada pemikiran hukum yang dilihat secara terpisah dengan ajaran moral atau terpisah dengan kenyataan atau terpisah dengan keduanya, maka hukum progresif mengenalkan pemikiran hukum yang justru tidak terpisah dengan keduanya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.